Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great ya. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang kamu baca, yaitu apa yang dirasakan ke kamu saat ini. Ya, jadi ini tentang percintaan, entah kalian yang udah pisah atau masih sama-sama ya. Kita lihat energi apa yang keluar ya. Dan energinya ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya, jadi bisa terbolak-balik energinya. Dan bagi kalian yang misalnya nggak resonate ya, berarti memang bukan untuk kamu ya. Jadi pick a card reading ini kamu boleh pilih dari ada 4 kristal di sini ya. Ini kristal yang pertama ada yellow quartz, quartz ball crystal ya. Lalu yang kedua ada clear crystal ya. Dan yang ketiga ada amethyst ya. Dan yang keempat ada rose ya, rose quartz. Jadi silahkan pilih, aku kasih waktu untuk kalian memilih kristal, bola kristal mana yang buat kalian tertarik ya. Dan pilihlah dengan intuisi hati kamu ya. Dan aku saranin lebih baik untuk pilih satu aja ya. Terkadang memang satu pembacaan dengan pembacaan lainnya itu nggak benar-benar sama, dan dengan kamu memilih hanya satu, kamu coba untuk meningkatkan intuisi kamu ya. Oke, silahkan. Oke, udah. Kita mulai dari yang kiri ya, yang pilih yellow kristal atau kristal kuning ya. Gimana perasaan dia saat ini sama kamu ya? Kita buka oracle love-nya ya, love message-nya, love oracle cards. Ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Ada tamu. Lalu di sini ada broken heart, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Wow. Dan ada wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Wow, untuk yang pilih kristal kuning ya, aku bisa bilang hubungan ini menyakitkan ya, berat banget aku ngerasain energinya ya, atau sesuatu hal yang terjadi
mengagetkan kamu. Aku ngeliat ada sesuatu, sepertinya ini energi dimana ada pernah terjadi sebuah kegagalan ya, entah kegagalan dalam pernikahan ataupun mengarah ke pernikahan ya. Namun lebih kencang aku ngeliat gagal dalam pernikahan ya. Itu buat kamu sakit, buat kamu kecewa ya, buat siapapun yang mempunyai rasa ini, memiliki rasa traumatis ya, merasa seperti berteman dengan kesakitan, dengan kekecewaan ya. Seseorang masih mencoba menutup hatinya ya, sepertinya dia sedang mencoba menutup hatinya dan tidak mau ya, untuk sekarang ataupun nanti ya. Aku bisa bilang orang ini marah sama kamu ya, dia kecewa, dia masih membuat batasan yang besar. Sepertinya aku ngeliat kamu bisa pernah mengkhianati dia, entah ada energi orang ketiga ataupun kamu take him for granted ya. Kamu gak benar-benar menghargai dia saat dia ada di dekat kamu ya. Sini jelas banget dia gak mau tahu tentang apapun lagi yang terjadi sama kamu. Dia marah, dia jengkel, semuanya bercampur aduk jadi satu ya. Dia benar-benar gak bisa untuk saat ini ngerasain. Aku ngerasain energi seseorang yang seperti gemeteran ya, kayak aku nggak mau, aku capek, aku nggak bisa nerima ini semua. Pokoknya aku nggak tahu ya, orang ini ngerasa semakin dia sayang sama kamu, semakin dia sakit. So itu dia cut off, dia hapus semuanya. Dia berusaha banget untuk moving on dan berusaha banget untuk ngehapus itu semua rasanya, tapi aku ngeliat itu useless ya, nggak bisa. Kita lihat tarotnya. Eight of Cups. Wow. Jika kamu tanya apa yang benar-benar dia rasain ke kamu, dia benar-benar ingin moving on ya. Dia benar-benar ingin ngelepasin itu semua ya. Dia berusaha banget untuk menutup diri, mengambil sisi positifnya dari hubungan ini. Dia berusaha berdamai dengan diri dia sendiri ya. Tapi aku bisa bilang untuk saat ini dia nggak bisa, karena cara dia, aku bisa bilang salahnya gimana. Dia mencoba untuk lari, bukan menerima apapun yang terjadi. Ini orang yang lari dari kesakitan dan kekecewaannya, dan kita nggak akan bisa berlari dari sesuatu yang memang diri kita sendiri. Kesakitannya kan dalam diri kita sendiri, gimana kita bisa lari ya. Three of Cups, Seven of Pentacles ya. Kok Three of Swords ya, dan Two of Wands. Dia ngerasa inilah yang terbaik saat ini ya untuk kamu dengan dia. Jadi bagi kalian yang resonate, dia ingin berharap, kamu ingin berharap dia kembali, aku bisa bilang berat banget ya untuk ngarah ke sana. Cuma untuk pembacaan sekarang, karena kita ngeliat perasaannya yang recently gitu ya, yang saat ini ya, dan kedepannya nggak sampai jauh banget, aku bisa bilang itu masih berat banget untuk dia open ya. Counselor orangnya butuh banget untuk bicara kan semua yang dirasakan. Dia perlu mengekspresikan semua rasanya, tapi bukan ke kamu. Maksudnya adalah dia butuh pembimbing ya, entah counselor, terapis, psikolog ya, psikiater. Itu yang dia butuhkan.
Jadi kalau kamu berusaha untuk, atau kamu ngerasa kamu bisa membantu dia, aku bisa bilang no. Jika kamu maksa keadaan, kamu hanya akan memperburuk keadaan kamu dengan dia, karena memang saat ini dia nggak mau. Ya, nggak mau itu apakah artinya dia benar-benar nggak mau sama kamu? No, tapi yang pastinya saat ini dia nggak mau membicarakan rasa itu. Ya, aku ngerasain banget kamu ataupun siapa ini ya yang berurusan dengan dia ini terlalu banyak memaksakan keadaan yang ya kita coba aja jangan gitu. Kenapa? Setiap orang punya sisi traumatis yang butuh dia sembuhkan sendiri, nggak hanya bersama kamu ya. Masa trauma yang udah ada dari dulu sebelum dia bertemu kamu itu juga pasti udah ada ya. Ada integrity ya. Ini masa dimana kamu harus belajar respect keputusannya dia. I know it's hard ya, aku tahu kamu sakit, kecewa karena kamu sayang dan cinta, perasaan kamu besar dan kamu berharap kembali lagi bersama dia ya. Aku ngerasain energinya, cuman aku bisa bilang kalau kamu maksa, kamu bakal besar banget kemungkinannya ditolak. Jika kamu ingin menunggu ya silahkan, itu hak kamu. Tapi ya untuk saat ini aku bisa bilang harapan itu hanya akan membunuh kamu. Oke, kita lihat lagi oracle-nya. Embrace your sensitivity ya, seperti yang aku bilang, you are awesome, you are healing. Orang ini masih di masa healing, dia masih sangat sensitif ya. So sorry ya kalau kamu memang gak suka pembacaan ini ya, tapi yang bisa aku bilang, dia butuh banget untuk kamu respect dengan semua apapun keputusan yang dia inginkan ya. Jika kamu percaya dan yakin dia bakal kembali sama kamu ya, that's okay, silahkan ya. Cuman yang pasti untuk saat ini, please untuk nggak memaksakan keadaan apapun ya. Jika ingin tahu keadaannya dia, masih banyak cara, bukan dengan kamu bertanya memaksa dengan dia ya. Karena aku ngerasain energi yang kencang banget memaksanya di sini ya, dan itu bikin orang ini lelah, capek ya, dan justru makin terbebani. Walaupun sayang, aku ngeliat ada rasa sayang dan cinta yang dia punya ke kamu, tapi rasa sayang itu tertekan oleh kesakitan dia, tertekan oleh egonya dia ya. Jadi kalau dia terlalu banyak ditekan ya, dia ngerasanya nggak nyaman. Dia sayang sama kamu, perasaan dia besar sama kamu, so that's why dia sakit, karena dia harapannya besar sekali sama kamu. You are awesome. Awesome ini aku ngeliat sosok kamu hebat luar biasa gitu, tapi juga kamu hebat dalam artian kamu mampu untuk nyakitin dia, ngecewain dia ya. Dia masih nggak bisa handle itu semua. So please, jika kamu pengen benar-benar tahu apa yang dia rasain ya, sekuat ataupun sebahagia apapun ke apa yang pernah terjadi antara kamu dan dia, itu tetap bermakna untuk dia dan kamu ya. Untuk saat ini please kasih dia waktu, biarkan dia sendiri, karena ingatlah yang di hubungan ini yang sakit bukan hanya kamu, dia juga sakit, dia juga seorang manusia. Nggak peduli dia yang laki-laki, nggak peduli dia yang perempuan ya, apalagi kalau memang dia yang laki-lakinya, aku ngerasain dia juga sangat sensitif, dia mempunyai rasa yang dalam
intensitas dalam rasanya itu mungkin gak akan kamu pahami dan kamu gak mengerti, dan itulah yang terkadang kita miss, apalagi kitanya yang ngelihat sebagai sisi kita yang perempuan, kita ngerasa laki-laki itu kuat ya, padahal sama-sama aja rapuh seperti kita perempuan ya. Hanya aja laki-laki kebanyakan nggak bisa mengekspresikan rasanya, perempuan sebaliknya, perempuan bisa. So ada kesedihan yang mendalam di sini ya. Nourish yourself. Dia berharap banget kamu untuk menyayangi diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri di masa ini, dan gak berharap dan bergantung dengan dia ya. Dia pengen kamu menjalani hidup kamu sebaik-baiknya, gak peduli ke depannya kalian bersama apa enggak ya. Dia pengen kamu embrace yourself, nourish yourself, kamu cintai, kamu sayangi dia, sayangin diri kamu sendiri. Kalaupun kamu sayang dengan dia, lakukan cinta dan sayang itu dengan cara kamu menyayangi diri kamu sendiri. Jangan terlalu mikirkan dia gak apa-apa, dia baik-baik aja ya, dia bisa ngehandle diri dia sendiri. Jadi orang ini pengen banget kamu berkembang. Dia gak mau menjadi beban untuk kamu dengan kesakitan dan kekecewaannya dia ya. Aku ngeliat juga bagus di mana dia gak mau berkata kasar di sini ya. So ya itulah yang membuat dia lebih memilih untuk lari, kasih tembok, dia gak mau mencoba komunikasi apapun. That's why gitu ya. So wow, pembacaan yang pertama dalam sekali ya. Kristal kuning, itulah yang dirasain ke kamu. Kita lihat kristal yang kedua, gimana perasaan dia ke kamu saat ini. Yang pilih clear quartz kok ya, clear ataupun kristal bening ya. Clear quartz yang pilih kristal bening. Bentar ya. Ada the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Wow. Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Then self-indulgence, focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Wow, untuk yang pilih clear quartz ya, kristal bening, aku bisa bilang ini hanya di orang yang lari dari kamu ya. Sepertinya orang ini takut akan ketergantungan. Jadi orang ini takut akan intimacy, takut akan kasih sayang, cinta. Dia takut kalau dia dekat dengan seseorang, memiliki rasa dengan seseorang, dia seperti memberikan peluang untuk orang itu nyakitin dia. Jadi aku ngeliat orang ini lebih memilih dengerin egonya daripada dengerin intuisinya. Intuisinya sebenarnya bermain untuk yang namanya mencoba jalani ya sebaik-baiknya dalam hubungan kalian berdua, namun dia nggak mau. Dia mensabotase keadaan ya, dan membuat keadaannya seakan-akan
dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu, dan dia masih lakukan ini sampai sekarang walaupun kalian udah nggak bersama. Jadi aku bisa bilang walaupun udah lama banget nggak sama, mungkin dia udah membuka hati untuk orang, aku ngerasain dia udah mencoba nggak membuka hati sih, aku ngeliatnya membuka peluang untuk orang lain, memang udah dia buka, dan mungkin ada orang lain di hidup dia, tapi tetap aja orang seperti ini hanya sedang mengulang pola yang sama dengan kamu ataupun siapapun orang ini, ya. Dan dia melakukan pola yang sama saat dia dekat dengan seseorang, intim, mesra, gak lama dia bakal lari, dia pergi. Kenapa? Ya karena dia takut kalau dia benar-benar jatuh cinta yang beneran, yang sampai kayak you know the word, kamu tahu kata-kata yang sampai aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu kan kalau benar-benar kamu rasain, kamu bakal tahu dia intens rasa seseorang yang sampai bisa dibilang benar-benar kita untuk membuka hati untuk orang lain itu berat. Walaupun kita membuka hati untuk orang lain dan bisa misalnya pacaran dengan orang lain, tapi kita tetap punya rasa dengan dia, kita bakal selalu mikirin dia. Itu yang dia nggak mau banget sampai ke masa itu. Dan aku ngeliat sebenarnya dia udah nyampe ke masa itu sebelumnya, dan itulah yang kenapa membuat dia lari dari kamu. Ya karena itu tadi, dia mensabotase keadaan. Not today, not dealing, hard avoiding a conversation, call person boundary, still angry. Sama ya dengan dengan kristal pertama, sama. Orang ini bener-bener kalau ini lebih parahnya lagi, aku bisa bilang bisa ngeblokir kamu, ya. Kalau tadi mungkin nggak ngeblokir kamu, dia masih ingin tahu keadaan kamu, dia masih mungkin dia masih baca, masih read pesan dari kamu, ya, tapi nggak balas. Kalau ini nggak, dia benar-benar blokir, benar-benar nggak mau tahu. Dia pokoknya ngasih lihat kayak, kamu dengan aku sebelum ini nggak ada apa-apa, nothing special, ya. Itu yang aku lihat. Dan dia membuat ini semua kenapa? Karena dia takut, bisa dibilang dia takut. Ini orang yang takut, energi takutnya kuat banget loh. Wow. Kita lihat tarotnya. Tapi ironisnya aku ngerasain orang ini sangat ingin dicintai, sangat banget ingin disayangi. Tapi saat dia dapatkan justru dia takut, dia sakit akan rasa itu, dan dia justru bakal seperti seseorang yang aku bisa bilang kaget sendiri, kegelapan sendiri. Bahasaku kok kaget sendiri loh, gitu, kelagapan sendiri. Abundance, the father. Orang ini tersakiti banget oleh sosok ayahnya, ya. Jadi aku ngeliat sepertinya ayahnya memberikan contoh, ya. Walaupun gak secara langsung, aku lihat orang tuanya, terutama ayahnya memberikan contoh yang gak baik, ya. Dimana gak benar-benar menyayangi dan gak benar-benar mencintai ibunya. Bisa ada abusive di sini di keluarganya, dan itu yang dia tertanam banget di pikirannya dia, buat dia ngerasa gak ada yang bisa dia percayai siapapun di dunia ini, termasuk orang tuanya. Orang ini cukup kuat dalam menyimpan materi. Aku ngeliat dia pintar mencari, bisa bilang harta, ya. Dia mampu. Tapi kalau udah soal rasa,
feeling, ya, love, seperti yang aku bilang, dia nggak benar-benar tahu. Dia nggak tahu cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Dia taunya cinta dan kasih sayang ya saat dia bisa membuat orang itu memberikan seluruh dunianya hanya untuk dia menjadi nomor satu-satunya. Itulah yang dia rasa cinta. Jadi dia ngerasa kalau misalnya kamu udah memberikan segala-galanya untuk dia, itulah cinta yang dia rasakan. Ya, dia ngerasa kamu menjadikan dia dunianya. Kamu itu adalah dia, segala-galanya adalah dia. Dan orang itu ngerasa itulah cinta. Ya. Itulah kasih sayang. Saat bisa memiliki, dia ngerasanya itu. But sebenarnya bukan. Ya. Karena aku lihat dia berbasis dalam cinta yang mendominasi. Cinta yang kalau kamu sayang sama aku, kamu cinta sama aku, kamu harusnya begini dong, harusnya begitu dong, ya. Dan aku bisa bilang, ya, itu hanya akan menyakiti kamu ujung-ujungnya ataupun dia. Gimana perasaan dia ke kamu saat ini, ya? Orangnya pandai banget menutupi rasa, ya. Dia pandai banget untuk memperlihatkan dia nggak benar-benar, dia memperlihatkan kalau dia mau benar-benar main-main sama kamu sebelumnya, ya. Dia benar-benar pintar membuat kamu bisa dibilang kayak nggak bisa hidup tanpa dia, karena itu yang dia inginkan. I'm sorry to say this ya, karena itu yang dia, karena kalau dia udah dapatin itu, dia ego dia naik banget, dan itu yang dia, wow, dia ngerasa hebat banget sebagai seorang perempuan ataupun seorang laki-laki terutama. Aku ngerasain energi laki-laki memang kencang di sini ya, bukan berarti perempuan nggak bisa, tapi kencangnya laki-laki. Dia membuat dia seperti penolong di hidup kamu, ya. Dia lah orang yang satu-satunya sayang dan cinta sama kamu. Tapi aku bisa bilang I'm sorry, ya. Cinta dia ini lebih ke arah perjanjian, ya, kontrak, dimana saat kalian udah nggak bersama, ya udah seperti kalian nggak kenal satu sama lain. Dan apakah dia memperlihatkan cinta dan kasih sayangnya dia ke kamu? Aku melihat enggak. Kalian udah jalan masing-masing, ya, bahkan udah berapa kali dia mengganti kamu. Be mindful with your money, honey. Reconsider your commitments, yes, no. Kamu harus pikirkan matang-matang jika kamu resonate dengan pembacaan ini, ya. Aku bisa bilang, tarik napas yang dalam, ya. Kenapa? Kamu harus melihat dengan jelas apakah dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu, ya. Apakah dia hanya menjadikan kamu salah satu cara untuk menaikkan egonya dia, ya, untuk melihat dia mampu mendapatkan perempuan yang sekuat kamu, sehebat kamu, orang yang mencoba menawarkan cinta ke kamu, padahal dia sendiri nggak punya cinta untuk diri dia sendiri. Ironis bukan? Unplug. Kamu harus benar-benar melepaskan, ya, sesuatu yang memang saat ini no longer serves you, sesuatu yang memang enggak lagi, aku bisa bilang enggak ada maknanya. Kenapa? Jika kamu merasa dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu dulu sebelumnya, ya, tapi saat ini apakah dia memperlihatkan itu semua? Ya, dia mencari kamu, mengabarin kamu, dia menanyakan kabar kamu, apa ada, ada apa enggak? Apakah dia berusaha untuk bertemu dengan kamu, membuka blokir handphone jika benar dia memblok,
terakhir kamu, ya. Kita lihat tarotnya lagi, ya. Apa yang benar-benar dia rasakan ke kamu? Nine of Wands, King of Pentacles, Lovers. Dia merasa kamu sama seperti dia, yang mudah untuk membuka hati dan membuka peluang untuk orang lain. Jadi dia ngerasa ya kamu sama aja seperti dia yang udah bersama orang lain sekarang. Dia ngerasa kamu gak mungkin sendiri, ya, karena orang ini gak percaya dengan ketulusan cinta, ya. Jadi dia ngerasa ya sama aja, kamu dengan dia itu sama aja, dan dia gak benar-benar yakin dengan apa yang dia rasakan ataupun yang kamu rasakan selama ini ke dia. Karena cintanya dia adalah cinta yang mendominasi, ya, cinta yang harus memiliki. Dan saat kamu gak ada di samping dia dan kamu gak memiliki dia, ya udah habis sudah cintanya, kasarnya kayak gitu. Dan itu adalah pemikiran yang sangat menghancurkan loh, ya, really. Magician. Dia kalau benar-benar khawatir dengan kamu, aku bisa bilang enggak, ya. Dia ngerasa kamu pasti bakal baik-baik aja dengan tanpa dia, pasti kamu pasti bakal baik-baik aja. Dan dia ngerasa ya kamu punya hak untuk mencari orang yang kamu rasa lebih baik, ya. Walaupun di dalam dirinya dia ngerasa dialah yang terbaik. Karena egonya gede, ya. Dia ngerasanya gitu, dan dia ngerasa kalau kamu dengan dia nggak cocok, ya. Dimana ya kamu nggak bisa mengikuti apa yang dia mau, that's mean kamu nggak sayang sama dia, kamu nggak cinta sama dia, ya. Dan aku bisa bilang orang yang udah punya pola pikir seperti ini, apalagi udah jauh banget usianya matang, ya, sulit untuk kamu merubahnya. Apa yang bisa merubahnya hanyalah dia sendiri, ya. Oke, kita lanjut, ya. Yang pilih kristal ketiga, yang pilih amethyst, ya. Gimana perasaan dia sama kamu saat ini? Talking, interesting, is interest, conversing more, await the message arrive, stay, call, email, hovering.
the butterfly relationship evolving to the next path, healing the inner child growth, passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Oke, untuk yang pilih kristal ketiga atau amethyst, ini bisa hubungan yang baru ya, dimana kamu sama dia, entah kalian memang orang yang baru dekat ataupun kalian yang memang udah lama dekat, udah kenal masing-masing, namun baru seperti memulai percakapan sekarang. Dan aku melihat saat ini dia sedang berbunga-bunga ya, dalam artian kalian mungkin nggak terlalu sering chatting ya, komunikasi, mungkin karena kerjaan masing-masing sibuk ya. Aku melihat orang ini menunggu pesan dari kamu ya. Orang ini ada butterfly feeling di dalam perutnya ya. Kalau kamu tahu butterfly feeling itu seperti kamu ngerasa ada seperti kupu-kupu dalam perut kamu karena kamu ngerasa jatuh cinta. Ini biasanya memang affection ya, attraction yang dirasakan kalau kita jatuh cinta dengan seseorang. Nggak mesti harus cinta pandangan pertama, bisa yang udah lama ya, tapi rasanya muncul lagi dan ya seperti terjadi baru aja kemarin gitu ya. Nah today, wow, kenapa tiga-tiganya kok not dealing hard, avoiding a conversation, call person boundaries. Aku udah shuffle kok kartunya, kok tiga-tiganya keluarin semua. Karena kalau aku nggak shuffle sampai ke bawah ya atasnya bakal sama. Tapi ya mungkin ini pesan besar ya untuk kalian semua yang tonton ya. Sebenarnya ini kurang bagus ya untuk main energinya, tapi yang pastinya memang aku ngelihat untuk setidaknya waktu dekat hari ini ataupun besok, berapa hari ke depan memang bukan saatnya untuk kalian membicarakan apapun yang dari hati ke hati ya. Jadi ini memang masa untuk ya mungkin kalian bicara hal yang nggak begitu intens ya, mungkin lebih ke kehidupan kalian sehari-hari, hobi kalian ya. Kalau memang kalian ada waktu membicarakan hal-hal yang nggak terlalu harus sampai berpikir dan sampai ngerasa dalam banget gitu loh maksudnya ya. Kita lihat tarotnya. Oke, ada flip card di sini, ada Two of Cups. Wow, orang ini in love banget ya, fell in love banget dengan kamu. Orang ini jatuh hati banget sama kamu ya. Aku nggak tahu ya, ini udah rasa yang lama atau gimana, tapi yang pastinya you are destined ya, kalian ditakdirkan to be together. Dalam artian kalian ditakdirkan ya memang untuk menjalani suatu karma ya, untuk memiliki sebuah hubungan ya, memiliki sebuah rasa yang sama. Aku ngeliat kamu juga bisa merasakan hal yang sama, tapi ada sedikit berbeda di sini. Queen of Water. Aku ngeliat seseorang yang sepertinya dia ngerasa kamu adalah sosok yang memang keibuan ya, kamu sosok kebapaan, kamu sosok seseorang yang perfect banget untuk jadi pasangan hidup ya. Namun orang ini nggak begitu bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Dalamnya yang sangat passionate ya, dia ngerasain chemistry yang kuat sama kamu, namun dia nggak begitu bisa ungkapinnya.
Karena semakin dia coba pikirkan, ya, dia coba untuk rasain, dia hanya bakal ngerasain terjebak dengan rasa dia sendiri. The Hero, Six of Cups. Aku ngelihat memang ini deep connection, ya, dia sayang sama kamu, dalam banget perasaannya ke kamu. The Ten of Wands atau Seven Chakra, bisa dibilang kamu menggetarkan hidup dia, dalam artian kasarnya sampai menggetarkan 7 cakra dia, gitu ya. Entah memang intensitas rasa yang membuat kayak gitu, atau memang ini terjadi karena memang aku ngelihat kalian berdua sama-sama membantu untuk saling healing, ya, saling untuk menyembuhkan satu sama lain, ya, saling untuk menerima keadaan masing-masing, ya. Aku ngerasain penerimaan yang kencang banget di sini, ya. Kita lihat oracle-nya lagi. Ada unplug, be natural, a natural beauty, you are love. Yep. Dia benar-benar merasakan sayang dan cinta yang besar dengan kamu, dalam artian dia ngerasain kalau kamu penuh cinta dan kasih sayang, jadinya dia ngerasa apa ya, kita bakal attract dengan seseorang yang memang penuh cinta, kita ngerasanya gitu, ya. Seseorang yang bisa memberikan kita cinta, jadi dia ngerasanya seperti itu. Kamu adalah seseorang yang seperti itu, kamu orang yang natural dan alami, yang memang udah mempunyai cinta di dalam diri, dalam hati, ya. Orang yang gak memiliki kepura-puraan dalam hati, itulah yang membuat dia really fell in love with you. Jadi dia benar-benar jatuh cinta sama kamu, dia mempunyai rasa yang kuat di sini, aku bisa bilang, ya. Namun orang ini benar-benar belum siap untuk mengungkapin apapun yang kamu. Ini bisa jadi seorang yang pengagum rahasia kamu, ya. Mungkin kamu udah mengenalnya, cuman kamu nggak tahu kalau dia mempunyai rasa yang sedalam itu ke kamu. Dia pandai untuk menutupi kalau dia nggak sedalam itu rasanya ke kamu, ya. Oke, kita lihat lagi tarotnya. Page of Swords, Ace of Pentacles, Four of Cups. Orang ini ngerasa apa ya, aku bisa bilang dia ngerasa gak connect dengan diri dia sendiri. So gimana dia bisa ngerasakan cinta dan kasih sayang yang benar-benar dia bisa berikan ke kamu kalau dia sendiri gak connect dengan diri dia. Itu yang aku bisa melihat menjadi salah satu faktor untuk dia nggak begitu ngungkapin apa yang dia rasakan ke kamu, ya. Masih deep thinking banget orang ini, ya. Aku ngerasain diskonten, ya. Aku ngerasain diskontennya, kontennya kuat banget sih, dimana dia, ya, aku ngerasain orangnya sepertinya menyimpan stres, ada depresi, ya. Aku nggak tahu kenapa. Strength, Tower. Oh, orang ini tahu kamu menghadapi hal yang besar dalam hidup kamu, entah kamu mengalami perpisahan dengan orang lain sebelumnya, ya,
dan itu membuat berat banget hidup kamu, bisa dibilang hidup kamu hancur, dan dia ngerasa dia punya andil besar untuk membagi rasa itu ya, dengan bantu ngerasain ini semua ya. Aku ngerasain dia begitu kecewa dengan dia nggak kecewa sama kamu, dia kecewa dengan orang yang menyakiti kamu ya, seseorang yang memang menghancurkan kamu, hidup kamu, padahal di dalam dirinya dia kamu tuh perfect, sempurna, husband or wife material ya, tapi orang lain nggak bisa ngeliat itu semua. Orang-orang hanya mempermainkan kamu ya, dia nggak paham itu semua sih. Dia ngerasain orang-orang itu bodoh, aku bisa bilang, dimana mau dipermainkan ego, dipermainkan hal-hal yang nggak penting ya, sedangkan dia pengen banget diberikan kesempatan untuk bersama kamu, sedangkan orang yang beri kesempatan aja nyanyain how full they are. Kamu, orang ini ngerasanya kamunya kayak gitu, dia ngerasa orang lainnya dekat kamu tuh kayak gitu ya. Dan gini, orang ini saking sayangnya sama kamu, walaupun kamu jadikan dia orang yang kedua, that's okay, dia nggak masalah loh, at least dia bisa bersama kamu. Tapi dia tahu kamu nggak akan mungkin melakukan itu semua. Kenapa? Karena dia tahu kamu bukan orang yang seperti itu. So itulah yang buat dia, aku bisa bilang, makin sayang, makin cinta sama kamu. Orang ini bisa dibilang rela memberikan segalanya untuk kamu, walaupun dia nggak pernah mengatakan itu, tapi seluruh rasanya, pikirannya dia ya hanya tertuju ke kamu, nothing else. Ada orang lain yang hanya orang itu cuma numpang lewat. Aku ngeliat ini energi seorang yang memang banyak lawan jenis itu dekat dengan dia, dalam artian cari perhatiannya dia ya, karena mungkin sosoknya yang aku bisa bilang dia cukup menarik ya, entah memang mungkin dia tampan ataupun cantik ya, tapi aku bisa bilang bukan itu yang dia cari ya. Dia justru tertarik dengan energi orang yang seperti kamu, bukan dengan perempuan-perempuan atau laki-laki yang mencoba mendekati dia ya. Dia ngerasain kamu adalah sosok yang queen yang perfect, seorang queen of cups. Queen of cups adalah seseorang yang rasanya dalam, apa adanya, jujur ya, nggak ada kemunafikan, walaupun cenderung naif ya, tapi justru dia lebih suka orang yang lebih naif daripada orang yang munafik ya. So that's why dia, di mata dia kamu itu perfect. Wow. Oke, kita lanjut ya. Setelah yang dia rasain ke kamu, yang pilih kristal ketiga, kalau kau dengar suara garuk-garuk itu kucing aku ya, garuk-garuk pasirnya. Kita lanjut. Untuk yang pilih sorry for the noise ya, yang keempat atau kristal terakhir, yang pilih rose quartz. Apa yang dirasakan, gimana perasaan dia saat ini,
Ada ascending, transcending obstacle, learning, expansion, new path, preparing for union. Ada X, breakup, separation, stop, the pardon, silent treatment, abandonment. Wow. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Wedding rings, union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise. Wow, untuk yang keempat ya, gimana ya jelasin, aku ngerasain energi yang bukan hanya menyakitin hati tapi juga menyakiti fisik ya. Aku ngerasain ada seseorang sepertinya dia ini mempunyai tendensi kalau dia marah dan kecewa sama kamu, dia kasih silent treatment. Jadi gini, kalau dia nggak suka sama kamu nggak paham dengan apa yang dia inginkan, dan dia pengen kamu ngerti apa pun yang dia rasain ya, dia nggak mau jelasin, dia pengen kamu peka gitu ya, dia bakal ngelakuin silent treatment, yaitu mendiamkan kamu bisa berapa hari ya, nggak menjawab telepon kamu, chat kamu ya gitu. Itu semua dilakukan karena ini sebenarnya energi seseorang yang ingin kasih pelajaran, kasarnya seperti sebenarnya, walaupun enggak terlihatnya mungkin enggak ya, tapi sebenarnya aku ngeliat mengarah ke sana memang ya. Seseorang yang bisa dibilang dia tuh nggak terlalu bisa untuk memberitahu kalau dia tuh nggak suka kamu itu begini, dia nggak suka kalau kamu bilang apa, dia kecewa sama kamu, dia patah hati sama kamu, dia nggak bisa benar-benar ninggalin kamu ya, dia nggak bisa. Apa yang dilakukan adalah dia memberikan rasa sakit ke kamu dengan sengaja ya. Jadi orang ini ngelakuin ini semua ya untuk membuat kamu sadar. Niatnya baik, dimana dia pengen membuat kamu sadar kalau hanya dia yang sayang sama kamu, hanya dia yang cinta sama kamu, dan hanya dia yang bisa menjaga kamu, nggak ada orang lain ya. Niatnya seperti itu, tapi dia nggak mau benar-benar pisah dari kamu. Aku nggak ngerasa ini benar-benar pisah loh energinya. Bisa kalian memang masih sama-sama, hanya dalam posisi kalian memang nggak komunikasi, nggak ada intensitas intimacy di sini memang ya. Itu kenapa sih dia ngelakuin ini semua ya, karena dia sakit hati, dia patah hati banget, dan sepertinya orang ini sangat sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu. Dia pengen menikah dengan kamu ya, tapi dia nggak mau yang namanya kalau kamu jadi dengan dia ya, kamu nggak dapat apa yang pengen dia ungkapkan ke kamu ya. Dia pengen kamu tuh menghargai dia, dan gimana cara menghargainya? Dengan silent treatment. Kalau kamu nggak tahu silent treatment itu apa, itu sebenarnya bentuk seperti kekerasan juga sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih masuk apa enggak ya kalau di masalah psikologi ya, tapi aku ngerasa sepertinya masuk ya, karena memang banyak ada yang berbasis online itu ada grooming ya, ada kekerasan dalam pacarannya secara online, dimana iya
kita rasanya itu biasa padahal enggak. Itu yang harus kita pahami ya. Mungkin terlihatnya ya biasa aja padahal enggak. Maksudnya ya mungkin dia sibuk atau gimana ya. Satu yang harus kebilang sama kamu ya, sesibuk apapun sibuk apapun seseorang, dia pasti punya waktu, pasti ya. Aku ngerasain orang ini konflik batin banget loh dalam dirinya dia ya. Dia nggak pengen orang lain selain kamu ya, nggak mau orang lain, pokoknya nggak mau, dia maunya kamu ya. Tapi dia ngerasain banget patah hati ini sama kamu ya. Dia pengen apa ya, kamu tuh tahu apa yang dia rasakan. Dia pengen kamu sadar kalau yang cuman sayang sama dia itu ya, sama kamu tuh ya cuman dia, nggak ada yang lain. Kayak aku ngelakuin ini semua supaya kamu tuh sadar loh gitu, cuman aku, orang lain tuh nggak ada. Maka semuanya bohong, sayang sama kamu. Semua orang tuh cuma nyakitin kamu, ngecewain kamu. Dan siapa yang selalu ada buat kamu itu adalah aku. Dia pengen banget bilang kayak gitu, tapi apa ya, dia nggak bisa. Walaupun energi ini kayak gini ya sekarang, aku bisa bilang nggak kemana-mana, stuck, mundur juga enggak, aku ngeliat maju juga enggak, tapi aku ngeliat pernikahan ada di depan mata ya. Jadi walaupun masanya kayak gini, aku bisa bilang justru peluang kalian untuk menikah besar banget, karena ada ascending di sini, ada wedding rings ya. Aku ngeliat justru masa ini menyiapkan kalian untuk kalian bersatu ya dalam pernikahan. Cuman ya memang masa ini kalian harus ditempa dulu untuk kalian ready apa enggak memasuki pernikahan ya. Itulah tarotnya. Bentar ya, ini kayaknya menyala dia. Kita padamkan aja. Ada journey, pernikahan memang ada di depan mata, tapi perjalanan ini masih membutuhkan waktu, masih proses ya. Karena aku ngeliat gini, apa ya, dia pengen selamanya sama kamu, satu doang, itu hanya kamu ya. Maksudnya hubungan ini ya sampai, kalau bisa sampai kehidupan selanjutnya kalian memang masih bersama. Saking apa ya, aku bisa bilang dalam banget rasa dia ke kamu ini ya. Dia nggak mau mengambil risiko itu tadi, so ya dia memberikan kamu kebebasan untuk dalam waktu kalian masih muda ya, kamu ingin bebas dekat dengan siapapun, dia nggak ingin menghalangi ya. Kamu bisa diulang mempunyai pacar berapapun, that's none of his business. Dia ngerasain kayak gitu ya, biar aja, asalkan akhirnya nanti kamu sama aku gitu ya. Dia nggak peduli berapa banyak seorang laki-laki yang berada di dekat kamu, karena aku ngerasa orang ini yakin kalau kalian bakal bersama, sangat yakin. Heaven or Earth, ada Ace of Cups, Five of Cups. Kamu perhatikan kartu ini. Ini seseorang yang lari dari kenyataan, aku ngeliat ya. Dia memasuki air, dia berdoa, menutupi semua rasanya, mencoba menekan apapun yang dirasakan, mencoba untuk berdoa dalam kesesakan hatinya dia. Walaupun sebenarnya dia butuh juga untuk menghirup oksigen udara di luar, tapi dia tetap bertahan.
Because of what? Karena dia ngerasa kayak dia butuh untuk membuat imun dia kuat. Ya kasarnya dia butuh untuk ngelihat seberapa kuat kamu mau bertahan dan mau untuk kembali dengan dia. Dia pengen ngelihat itu semua. Kan dia ngerasa hanya waktu yang bisa untuk ngasih lihat. Ya. Buktinya cinta dan kasih sayang itu adalah memang waktu. Itu yang dia rasakan ke kamu. King of Earth. Dia juga sadar di mana dia juga butuh untuk memulai kehidupan dalam arti karir dan keuangan. Dia ingin membuat segalanya itu siap saat dia bersama kamu. Ya. Dia menjalanin apapun itu bersama kamu, nggak ada kurang sedikit pun. Ini orang yang kalau bisa ya memang bersama kamu itu nggak ada yang kurangnya lagi gitu ya. Maksudnya ya udah punya semuanya. Yang lainnya hanya ya nambah-nambahin, seperti udah punya rumah, kendaraan ya, dan nggak lagi ada beban finansial. Ya, that's it. Itu yang dia rasa. Udah punya tabungan. Kita lihat oracle-nya. Give each other space. See, like I said ya, dia memberikan kamu kesempatan, waktu, dan bisa dibilang itu untuk kamu berpetualang. Entah kamu mau kemanapun, ke luar negeri, kalau bahkan bisa keluar planet ini ya, ibaratnya gitu, silahkan. Dia nggak akan pernah melarang itu semua. Ya. Because of what? Ya dia tahu kamu mampu secara finansial dan dia percaya kalau kamu juga mampu untuk membahagiakan diri kamu secara materi. Jadi dia ngerasa juga kamu bukanlah seseorang yang memang hopeless masalah keuangan yang memang harus berdasarkan dengan pasangan atau dengan orang lain. Dia hanya pengen untuk kamu bisa benar-benar saving money kamu, uang kamu ya untuk kebaikan kamu sendiri. Ya. Orang ini berharap banget kamu pintar untuk secara keuangan. Mungkin dia ngeliat kamu memang mampu untuk menyisihkan, untuk membelikan sesuatu yang menjadi keperluan, tapi untuk masalah menabung mungkin kamu belum terlalu bisa. Jadi dia ngerasa ya, dia berharap kamu mampu kesana dan dia yakin kamu pasti bisa. Ya. Dan dia mau saat kamu udah mampu, kuat, dan gimana pun itu, kamu akhirnya sadar, mengerti, dan paham kalau memang kalian berdua itu ditakdirkan ya untuk menjalani kehidupan ini bersama, menua bersama. Ya. Dan dia ngerasa kalau memang semuanya udah selesai. Kamu udah ngerasain itu semua dan dia juga udah selesai, nggak ada lagi yang menjadi beban dalam kehidupan ini ya. Kalian tinggal berdua menjalani kehidupan, membesarkan anak ya. Dan dia pengen banget punya anak dari kamu, karena dia tahu kamu sosok yang sangat menyayangi entah anak kecil ataupun hewan peliharaan. Dan dia tahu gimana dengan anak-anak ya, pasti kamu sangat sayang dan cinta. Jadi orang ini memang butuh tempat ya, butuh space untuk dia memang berpetualang. Dan dia pun sebenarnya memberikan hal yang sama ke kamu. Ya, apakah itu tanda dia gak sayang dan cinta sama kamu? Sayang, sangat sayang, aku bisa bilang. Saking sayangnya ya dia aku bisa bilang 1000% itu seperti percaya sama kamu.
Dia yakin kamu akan melakukan hal yang terbaik dalam hidup kamu. Kamu kuat dan mampu, ya. Hanya aja ya memang saat ini dia nggak bisa ngehandle kesakitannya, kekecewaannya, belum bisa lah gitu ya. So ya, memang kelihatannya menyakitkan, mengecewakan. Dia memberikan kamu silent treatment, ya. Dia pengen kamu itu untuk mengerti, ya. Apapun yang selama ini dia lakukan itu hanya untuk kamu. Dia ngerasa kamu terlalu sibuk dengan pikiran kamu sendiri. Kamu gak ngelihat ke di sisi dia sama sekali. Dia ngerasanya kayak gitu. Tapi apakah dengan hal itu dia gak sayang dan cinta sama kamu? Rasanya tetap ada, still there, ya. Bahkan justru makin sayang dan makin cinta. But ya, dia butuh waktu untuk healing diri dia sendiri. Wow, pembacaannya sangat aku bisa bilang dalam ya. Dan I think that's all ya. Dan jika kalau memang gak resonate ya tolong jangan dipaksa ya. Ambil yang positif dan tinggalkan yang negatif. Dan aku harap ada hal baik yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dari pembacaan ini ya. Thank you so much yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Dan doa terbaik untuk kalian semua. Bye.